isu terkait permasalahan manajemen, pengelolaan kepulauan dan pesisir. 1. Overfishing. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik di darat maupun di laut. Luas negara Indonesia sendiri sekitar 5.193.250 km persegi, di mana sekitar 2/3 wilayahnya terdiri atas lautan, yang memiliki luas mencapai 3.257.257 km persegi. Dengan besarnya potensi maritim di Indonesia, khususnya di sektor perikanan, masih belum bisa memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal. Hal ini disebabkan masih cukup banyak kendala dan permasalahan yang harus dihadapi dalam pengelolaan di sektor perikanan. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan secara berlebihan atau bisa disebut juga dengan overfishing. Overfishing adalah istilah yang diberikan kepada suatu kawasan perairan yang memiliki sumber daya perikanan yang diambil secara berlebihan dan melampaui sumber daya perikanan tersebut untuk pulih kembali. Penyebab masih maraknya kasus overfishing di Indonesia antara lain: 1. Masih kurangnya edukasi mengenai pentingnya penangkapan ikan secara berkelanjutan sustainable. 2. Kemajuan teknologi perikanan yang menangkap sumber daya perikanan dalam skala besar secara berlebihan. 3. Terlalu banyak armada penangkapan ikan yang beroperasi. 4. Nelayan yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. 5. Destructive fishing. 6. Kurangnya kepedulian untuk melakukan konservasi dan manajemen di bidang perikanan. 7. Hingga kurangnya penegakan hukum di sektor perikanan yang menyebabkan maraknya kapal asing mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Dampak yang benar-benar dirasakan akibat adanya overfishing yang masih marak di lautan Indonesia adalah penurunan hasil tangkap, serta semakin jauhnya fishing ground dikabarkan terjadi di sejumlah wilayah laut di Indonesia, diantaranya Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali. Dalam sebuah riset yang mengukur dampak overfishing terhadap pendapatan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ditemukan overfishing telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan sebesar 68,91% dan penurunan pendapatan dari hasil tangkapan nelayan sebesar 68,72%. Dikutip dari kanindonesia.com, bahwa sebagian besar perairan di pantai utara Jawa Pantura rusak dan produksi penangkapan ikan di wilayah Pantura juga mengalami penurunan. Upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan overfishing antara lain: 1. Ketegasan dan perketatan hukum mengenai kasus overfishing di Indonesia. 2. Konservasi beberapa jenis ikan dengan melakukan budidaya di tambak atau karamba. 3. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menangkap ikan secara sustainable. 2. Kerusakan mangrove. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi bahari yang melimpah seiring dengan mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor kelautan. Perlu diketahui bahwa 80% hasil tangkap ikan di dunia bergantung pada hutan mangrove, baik secara langsung maupun tidak. Hal ini dikarenakan vegetasi di sekitar akar mangrove memiliki peran penting dalam menyaring polutan dan kotoran, sehingga tercipta air bersih yang layak sebagai tempat tinggal biota laut. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, eksistensi hutan mangrove agaknya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hingar-bingar ibu kota dan pembangunan yang begitu masif tampaknya membuat masyarakat Indonesia lupa akan pentingnya melestarikan hutan mangrove sebagai kekayaan alam yang mengandung banyak manfaat. Data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RPALES) yang diambil melalui citra satelit Landsat dengan metode interpretasi manual pada tahun 2007 mencatat ada 7.758.410 hektar lahan mangrove di seluruh Indonesia. 2 tahun berselang, tepatnya di tahun 2009, terdapat penurunan signifikan dari luas lahan mangrove yang dicatat oleh Badan Informasi Geospasial dengan menggunakan citra satelit dan metode yang sama, yakni
menjadi 3.244.018 hektar lahan mangrove di Indonesia. National Geographic Indonesia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat 50% wilayah hutan mangrove yang musnah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 80% hutan mangrove di Pulau Jawa sudah mengalami kerusakan dan di Jakarta hanya tersisa 99 hektar kawasan hutan mangrove yang masih menunjukkan kehidupan dari 300 hektar kawasan yang tersedia. Hutan mangrove juga memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia antara lain, satu lahan mangrove dapat membantu mengurangi abrasi yang seringkali terjadi di wilayah pesisir akibat pembangunan tanpa pertimbangan konservasi berkelanjutan. Apabila abrasi terjadi bertepatan dengan pasang atau kenaikan permukaan laut, maka tak ayal mata pencaharian nelayan sekaligus keselamatan penduduk sekitar pesisir akan terancam. Hutan mangrove juga memiliki manfaat dalam memerangi perubahan iklim yang kian kritis. Mangrove dan tanaman laut seperti lamun dianggap mampu menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Kedua tanaman ini berperan sebagai penyumbang cadangan karbon biru yang mampu menyerap karbon dioksida sebagai salah satu gas emisi rumah kaca. Dengan demikian, beban hutan tropis sebagai paru-paru dunia yang berfungsi untuk mengendalikan perubahan iklim dapat terbantu dengan keberadaan lahan mangrove di wilayah pesisir. Sebaliknya, apabila hutan mangrove terus mengalami degradasi atau perusakan akibat pembangunan dan ulah manusia, maka kapasitas penyerapan karbon akan bergantung sepenuhnya pada hutan tropis yang kini juga mengalami deforestasi yang masif. National Geographic mencatat bahwa kehilangan ekosistem mangrove dapat menghasilkan minus 1,02 miliar ton karbon yang dilepaskan setiap tahunnya. Timbul berbagai dampak pembangunan. Timbul berbagai dampak pembangunan yang tidak hanya bersumber dari dalam wilayah pesisir, tetapi juga dari wilayah laut dan pedalaman. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah pesisir sebagai interface antara ekosistem darat dan laut. Wilayah pesisir coastal areas memiliki keterkaitan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah daratan beserta perubahan rona lingkungan yang diakibatkannya. Pembangunan wilayah daratan telah mengakibatkan 59 sewees berada dalam kondisi kritis. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat sedimentasi yang mengancam keberadaan padang lamun seagrass dan terumbu karang karel, selain bencana banjir yang menimpa kawasan pesisir. Demikian pula dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan pengeboran, minyak lepas pantai, dan perhubungan laut, juga menimbulkan polusi yang mengancam ekosistem pesisir. Penanggulangan permasalahan yang muncul di wilayah laut dan pesisir ini tidak dapat dilakukan hanya di wilayah pesisir saja, tetapi harus dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Sebagai contoh, penanganan pendangkalan laut di kawasan pesisir tidak dapat diatasi dengan melakukan pengerukan, tetapi harus terintegrasi dengan pengelolaan kawasan lindung dan pembangunan waduk di bagian hulu. Dengan kata lain, pengelolaan di wilayah ini harus diintegrasikan dengan wilayah daratan dan laut, serta daerah aliran sungai menjadi satu kesatuan dalam keterpaduan pengelolaan.